Korea Selatan telah menetapkan status level kewaspadaan terkait COVID-19 ke level tertinggi atau Red Alert. Dan statusnya ini menjadi merah ya. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di sana, kita sudah terhubung melalui sambungan Skype dengan mahasiswa Seoul National University, yaitu Alvin Kobulsyah. Selamat malam waktu Indonesia, Alvin. Selamat malam, Mevri. Ya Alvin, seperti yang kita tahu memang status merah atau red alert ini kan merupakan status tertinggi ya yang menjadi pedoman pemerintah Korea Selatan kemudian untuk menangani krisis yang ada. Nah, sejauh ini bagaimana kondisi terkini di sana dan apa saja perbedaan yang Anda rasakan jika dibandingkan saat sebelumnya, sebelum adanya penetapan status red alert ini oleh pemerintah? Kebetulan saya baru kembali ke Seoul persis hari kemarin, hari Minggu tanggal 23 Februari 2020. Penanganan di bandara juga tidak jauh berbeda dengan kedatangan saya sebelumnya, hanya ada kamera pemantau suhu tubuh, tapi itu pun pendekatannya pun biasa saja sebenarnya. Suasana di bandara juga normal, transportasi dari bandara ke beberapa wilayah di kota Seoul juga terbilang biasa saja, itu suasana di bandara. Lalu untuk daerah tempat saya tinggal di kawasan Seoul National University, di asrama kampus tempat saya tinggal, situasi juga sebenarnya tidak jauh berbeda dengan dulu sebelum saya sempat kembali ke Indonesia pada Solar New Year. Tapi memang saat itu juga orang-orang juga sudah mulai pakai masker. Kemarin juga di bandara orang-orang juga hampir mayoritas sudah pakai masker, tapi apakah ada yang tidak pakai masker? Tetap ada. Ada juga warga Seoul maupun pendatang yang tidak pakai masker juga ada. Sejauh ini itu yang terlihat. Selain itu juga mungkin suasana di pasar juga sebenarnya berjalan seperti biasanya. Seperti saya sempat ke pasar, mungkin perbedaannya saat saya sempat berbelanja di supermarket setempat, orang-orang berbelanja dalam jumlah yang lebih banyak daripada biasanya. Tentu ini tidak bisa diambil sebagai satu kesimpulan umum karena sampelnya terlalu kecil. Tapi orang-orang cenderung untuk menyetok barang untuk mengurangi rumah. Saya juga dari daring atau online. Baik, Alvin, kalau untuk situasi terkini, seperti yang tadi Anda sebutkan, memang banyak kemudian pihak-pihak yang menuju ke pusat perbelanjaan untuk kemudian membeli kebutuhan pokok mereka. Tapi apakah kemudian terjadi kelangkaan di beberapa bahan pokok atau seperti apa, Alvin, kondisinya di sana? Sejauh ini untuk barang kebutuhan pokok sehari-hari, dari pengalaman saya pribadi tentu dengan sampel yang sangat kecil, saya tinggal di daerah Guanakgu, tempat kampus saya berada. Sebenarnya kelangkaan tidak terjadi untuk banyak barang pokok. Paling yang terjadi kelangkaan utamanya itu masker memang. Harga masker di sini selain langka, harganya juga meroket bagi yang ada. Pengalaman saya dan keluarga, harganya bisa naik hingga 5 kali lipat, 300% sampai 500% dari harga normal. Satu packnya bisa kurang lebih harganya 50.000 won untuk 10 isi. Berarti satu lembar maskernya itu harganya 5.000 won atau sekitar 75.000 rupiah. Itu juga kami jadi rada ragu untuk membeli atau tidak. Jadi jalannya sementara untuk masker, kami menghubungi keluarga dan juga teman-teman kami di Indonesia untuk apakah masih mungkin untuk mengirimnya ke Seoul, karena itu jalannya, karena di sini juga cukup terjadi kelangkaan masker. Berarti salah satu kebutuhan yang sangat dibutuhkan atau barang yang sangat dibutuhkan saat ini adalah ketersediaan dari masker itu sendiri ya, Alvin ya. Selain kondisi di tempat-tempat umum seperti pasar yang tadi Anda sebutkan atau pusat perbelanjaan begitu, kalau dampak dari COVID-19 ini terhadap kegiatan belajar mengajar, kemudian kondisi perkantoran, sejauh ini seperti apa, Alvin? Dari pengalaman pribadi, misalnya saja awal semester ini yang harusnya dimulai 1 Maret akhirnya diputuskan untuk mundur hingga pertengahan Maret, tanggal 16 Maret. Jadi itu memberikan waktu untuk mahasiswa yang baru datang dari luar negeri, baik mahasiswa asing maupun mahasiswa lokal yang misalnya baru pulang dari luar negeri untuk berwisata dan lain-lain, punya waktu kurang lebih 2 pekan sesuai masa inkubasi virus itu sendiri. Sehingga ada waktu untuk melakukan karantina diri atau self-quarantine bagi mahasiswa yang baru datang dari luar negeri, utamanya yang berasal dari daerah-daerah yang jumlah pengidap COVID-19-nya cukup besar, semisal Cina Daratan, Hong Kong, dan Macau. Itu sudah diberitahukan jauh-jauh hari dari kurang lebih statusnya saat masih jingga itu sudah dikirimkan kepada ke email-email kami. Selain itu juga dari pihak kampus, misalnya di kampus saya di SNU, sejak bulan lalu sudah diputuskan bahwa wisuda untuk semester terakhir ditiadakan. Selain itu orientasi mahasiswa baru juga untuk semester ini sejauh ini ditunda atau dibatalkan. Dan
nanti akan dimulai lewat forum-forum yang lebih kecil dengan jumlah peserta yang jauh lebih sedikit untuk mengurangi dampak risiko penyebaran COVID-19 yang lebih besar. Baik, meskipun saat ini Anda berada di Seoul ya Alvin, tapi apakah kemudian Anda memiliki informasi kondisi terkini begitu di Daegu dan juga Gyeongbuk ya sebagai salah satu daerah yang memang salah dua daerah yang aksesnya memang ditutup oleh pemerintah Korea Selatan terkait dengan adanya COVID-19 di sana begitu? Sejauh informasi ini dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul juga sangat kooperatif untuk memberikan arahannya melalui media sosial dan lain-lain. Dan dari KBRI juga sudah memberikan nomor kontak untuk mitra KBRI apabila ada yang membutuhkan masker dan lain-lain. Dan ini kalau dari pantauan cukup awam saya dari misalnya komentar-komentar yang muncul dari unggahan akun media sosial KBRI, rekan-rekan yang berada di Daegu maupun di Gyeongbuk memang membutuhkan masker dalam jumlah banyak karena rekan-rekan yang di sana sedang kesulitan untuk mendapatkannya sejauh ini. Karena masker itu saat ini sedang sangat esensial untuk teman-teman yang di sana menjalankan kehidupan kesehariannya, misalnya untuk bekerja ataupun untuk studi, karena tanpa masker akan sangat beresiko untuk pergi keluar dari rumah. Baik. Kalau selain itu, Alvin sudah dapat informasi belum dari teman-teman yang berada di dua lokasi tersebut? Apakah kemudian aktivitas mereka lebih dibatasi atau seperti apa sehari-harinya setelah ditetapkan kenaikan status dari jingga menjadi merah? Untuk informasi itu sampai malam ini saya belum dapat konfirmasi lebih lanjut dari teman-teman di sana maupun dari grup percakapan yang ada maupun dari media sosial. Jadi masih belum dapat saya konfirmasi hingga malam ini situasi sebenarnya yang ada di sana atau teman-teman di Daegu dan Gyeongbuk yang mereka butuhkan saat ini apa selain dari komentar-komentar yang ada di akun media sosial KBRI Seoul. Baik, terakhir Alvin, apa kemudian upaya-upaya yang sejauh ini telah dilakukan oleh KBRI yang ada di sana untuk membantu rekan-rekan yang berada di dua lokasi yang terisolasi tersebut dan juga teman-teman yang ada di Korea Selatan secara umum? Sejauh ini yang saya lihat lebih jauh adalah memperkuat jaringan, baik antar warga negara Indonesia yang ada di Korea, di berbagai kota yang benar-benar tersebar di Korea Selatan. KBRI juga sudah menghimpun melalui mitra KBRI, jadi kalau ada yang membutuhkan masker, ini dari informasi yang saya terima, bisa mengontak ke mitra-mitra yang tersebar di kota-kota itu, dan nanti dari KBRI akan menyalurkan kepada mitra-mitra itu yang akan disalurkan kepada yang membutuhkan. Tapi mungkin kalau bagi saya pribadi butuh dukungan juga dari teman-teman di tanah air, apalagi di sini juga kelangkaan maskernya tentu ini bukan di antara warga negara Indonesia atau diaspora Indonesia saja yang membutuhkan, tapi kami juga dalam tanda kutip bersaing dengan warga lokal yang juga membutuhkan masker. Kurang lebih itu situasi yang saya alami selama 2 hari kepulangan kembali di Seoul, Korea Selatan. Ya, tapi sejauh ini berarti Alvin sudah apakah sudah punya informasi untuk kondisi kesehatan dari warga negara Indonesia di Korea Selatan ini seluruhnya apakah kemudian bebas dari virus corona atau seperti apa? Ada komunikasi seperti itu dari pihak KBRI kah? Sejauh ini sih dari informasi belum ada ya. Cuman ini tentu bukan pernyataan resmi tentu saja. Cuman dari informasi yang saya dapatkan dari teman-teman dan lain-lain belum ada warga negara Indonesia yang terindikasi, bahkan hanya terindikasi terkena virus COVID-19 pun belum ada sejauh ini. Baik yang di Seoul maupun di kota-kota lain sejauh ini warga negara Indonesia belum ada yang terindikasi untuk jadi suspek COVID-19. Baik, terima kasih banyak Alvin Kobulsyah yang sudah melaporkan langsung dari Seoul, Korea Selatan. Ya, lalu bagaimana dampak dari berlakunya sistem lockdown di Italia dan seperti apa kemudian nasib warga negara Indonesia yang berada di sana? Kita sudah terhubung melalui sambungan Skype dengan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Italia, Ibu Rasti Andayani. Selamat malam waktu Indonesia dan selamat sore ya Bu ya untuk waktu Italia. Ya, selamat sore waktu Italia dan selamat malam waktu Jakarta. Iya, Mbak Bu. Mepi. Siap. Bu Esti, ini kan lockdown sudah diberlakukan. Apa kemudian upaya yang dilakukan oleh KBRI untuk memastikan bahwa warga negara Indonesia ini dalam keadaan aman begitu Bu? Dan berapa banyak warga negara Indonesia yang ada di wilayah tersebut Bu? Jadi kami sampaikan bahwa saat ini untuk wilayah yang lockdown tercatat 1.239 warga negara Indonesia termasuk PPI. Mereka berada di berbagai wilayah yang tertutup dari Lombardia hingga Marche.
Dan cara kita berkomunikasi dengan mereka adalah kita membentuk koordinator wilayah penanganan COVID-19. Sebetulnya sudah kita mulai sebelum lockdown, seketika wilayah itu masih dalam zona kuning. Jadi kita punya 31 koordinator wilayah. Jadi kami dengan terus-menerus berhubungan dengan mereka, hingga saat ini mereka dalam keadaan sehat, tidak ada yang terinfeksi COVID-19, dan mereka semua aman mematuhi aturan yang berlaku, dan terus-menerus kami melakukan komunikasi dengan koordinator wilayah. Iya, Bu Esti, selain melakukan komunikasi untuk memastikan bahwa mereka dalam keadaan sehat, apalagi Bu kemudian upaya-upaya yang dilakukan KBRI terkait dengan hal tersebut? Terima kasih, kami sudah membuat posko COVID-19 yang bekerja 24/7, dan kita punya hotline khusus, jadi bukan hotline yang biasa dipakai untuk konsuler, tapi hotline khusus COVID. Kemudian kami juga mengupayakan apapun yang diperlukan oleh warga negara Indonesia jika ada hal-hal yang terkait dengan COVID yang mereka perlukan, misalnya terkait dengan masker dan hand sanitizer yang pernah tiba-tiba sangat kurang, kita drop kepada mereka melalui koordinator wilayah. Baik, Bu Esti, kemudian apakah ada rencana untuk mengevakuasi warga negara Indonesia yang saat ini berada di wilayah utara Italia tersebut? Saya rasa belum ada wacana seperti itu, karena mereka juga nampaknya cukup aman di sana, karena aturan dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah Italia dan otoritas tempat itu sudah sangat memadai. Logistik hingga saat ini terjamin. Tapi kita tentunya akan memantau mulai hari ini, karena baru mulai hari ini semuanya terlihat oke, dan nampaknya warga negara kita yang ada di wilayah yang lockdown ini sudah terbiasa juga dengan aturan-aturan setempat, jadi nampaknya mereka tidak ada yang mengeluh. Hingga saat ini posko kita belum menerima keluhan apapun dari WNI di wilayah, dan mereka justru menginfokan situasinya oke, mereka masih bisa bergerak di sekitar rumahnya untuk membeli keperluan-keperluan di tempat terdekat dari lingkungan mereka tinggal. Iya, berarti ketersediaan logistik sejauh ini masih aman ya Bu ya untuk warga negara Indonesia yang ada di wilayah yang di lockdown tersebut. Bu, selain itu dari lebih dari 1.200 warga negara Indonesia yang berada di wilayah Italia Utara ini ya, ada beberapa yang kemudian adalah mahasiswa. Ini bagaimana kemudian proses belajar mengajar mereka, Bu? Nah, dari yang kami pantau memang selama ini sempat kan mereka sudah mulai libur seminggu, kemudian diperpanjang 2 minggu. Nah, nampaknya karena mereka itu tergantung kebijakan masing-masing institusi pendidikan mereka dan universitas yang ada yang kemudian melakukan melalui online, tapi saya belum memantau secara rinci di mana yang sudah melakukan online, di mana yang masih tertutup biasa dan diminta belajar sendiri sesuai dengan kurikulum yang ada. Dengan pertanyaan Mbak Mayvi ini, kami akan terus memantau sistem pendidikan yang berlaku. Tapi yang berlaku baik di tempat yang lockdown maupun di Roma sekarang kan juga diliburkan. Mereka ada wacana memang semuanya akan dilakukan melalui online. Baik, Bu Esti, satu hal yang tadi Ibu sempat sampaikan bahwa memang sampai saat ini belum ada pengaduan atau keluhan dari warga negara Indonesia yang berada di wilayah yang terlockdown. Namun jika nanti di antara mereka kemudian meminta upaya untuk dievakuasi, kira-kira langkah apa Bu yang siap difasilitasi oleh KBRI? Kami tentunya akan berkomunikasi terlebih dahulu dengan otoritas tempat mengenai protokolnya, langkah-langkah yang diperkenankan, dan kami akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Tapi yang jelas umumnya teman-teman di sini tidak meminta, tapi jika mereka meminta,
akan kami koordinasikan dengan sebaik-baiknya dan akan kami bantu fasilitasi cara-cara yang terbaik untuk bisa permintaan itu kita fasilitasi. Baik, Bu Esti, terakhir ini Italia merupakan negara di Eropa dengan Mbak jumlah Mevri. ya. Masih bersama kami Bu Esti? Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak atas informasi Anda. Bu Esti sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia The World Tonight. Amerika Serikat dikejutkan dengan temuan virus corona. Bukan yang berasal dari Wuhan, tapi dari California. Of all we've done, the risk to the American people remains very low. A day earlier, the U.S. Centers for Disease Control warned that Americans should expect coronavirus outbreaks in their communities and disruption to their lives. Trump has been accusing the media of exaggerating the spread of the virus and creating panic in the stock market. Obviously, we want to make sure we mitigate the economic impacts and the extent to which public fear is driving that. Dari hasil temuan CDC, seorang wanita asal Solano County, California, positif menderita COVID-19. Tapi anehnya, dia tidak pernah melakukan perjalanan ke Tiongkok atau bahkan berinteraksi dengan orang-orang yang terinfeksi. Alias, catatan kesehatannya, rekam jejaknya semuanya bersih. Lantas bagaimana ini semua bisa terjadi? Belum ada penjelasannya sampai saat ini. CDC pun menyebut fenomena ini sebagai fenomena community spread atau penyebaran dalam komunitas. Selain warga asal California tadi, sudah ada puluhan warga Amerika yang terkena virus corona. Ada yang masih dirawat, dan ada juga yang sudah meninggal dunia. Presiden Donald Trump pun langsung bereaksi. Dia mengatakan semuanya aman terkendali, dan dia juga membuat dua keputusan utama. Pertama, adalah menunjuk Mike Pence, Wakil Presiden Amerika, sebagai pengawas Satgas Satuan Khusus Virus Corona ini. Kedua, mengajukan dana sebesar $2,5 miliar Amerika kepada Kongres, atau setara dengan 35 triliun rupiah, untuk menanggulangi wabah virus corona di Amerika Serikat ini. Tapi bukannya disambut baik, keputusannya ini malah justru menuai pro kontra di publik Amerika. Salah satunya dana sebesar $2,5 miliar Amerika Serikat. Ini dianggap tidak cukup untuk mengatasi wabah virus corona. Lalu, Kongres Amerika untuk dari oposisinya Partai Demokrat meminta dana sebesar $8,5 miliar Amerika Serikat untuk mengatasi virus corona ini, atau setara dengan 135 triliun rupiah. Dinamika penyebaran virus corona ini menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Salah satunya kekhawatiran di pasar saham. Sebagian besar nilai saham turun drastis selama sepekan terakhir dengan konstan. Hal ini pun masih berlangsung sampai saat ini. Nilai saham masih fluktuatif. Lalu bagaimana cara pencegahan dan penanggulangan virus corona di Amerika Serikat? CDC telah mengeluarkan travel warning yang terbagi menjadi 4 level. Yang pertama adalah tingkat yang biasa, lalu sampai pada tingkat tertinggi di level 4, di mana semua warga negara diminta dengan tegas untuk tidak pergi ke negara itu. Sementara di dalam negeri, warga yang terkena virus corona kemudian diisolasi dan mendapat penanganan medis. Nah, CDC juga menghimbau agar masyarakat mengenakan masker hanya ketika sakit. Jangan lupa selalu menjaga budaya hidup bersih, biasakan cuci tangan, dan juga gunakan lengan untuk menutupi mulut saat batuk. Dari Washington DC, Taris Dirziman, Alam Burhanan, VOA. Presiden Palestina Mahmud Abbas mengumumkan keadaan darurat selama 30 hari usai ditemukan kasus COVID-19 di kota Bethlehem di tepi barat. Dekret ini diumumkan oleh Perdana Menteri Palestina Mohammed Shitayyeh setelah beberapa jam sebelumnya pejabat di negara ini menutup gereja kelahiran Yesus dan melarang turis asing datang dari hotel-hotel yang ada di tepi barat. Pemerintah pun memutuskan menutup semua sekolah termasuk perguruan tinggi dan taman kanak-kanak. Sebelumnya gereja Nativity termasuk beberapa masjid lokal juga di Palestina ditutup karena ditemukannya satu kasus pasien corona hari Kamis. Dengan kondisi ini saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu, gotong royong. Kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa tertangani dengan